Air adalah senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi. Untuk mengetahui suatu perairan layak untuk kehidupan organisme, maka perlu dilakukan pemantauan dan pengukuran kualitas air. Kualitas air adalah suatu kondisi kualitatif air yang diukur atau diuji berdasarkan parameter dan metode tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Jumiati dengan NIM 2104112305, jurusan Budidaya Perairan dengan asisten dosen Kak Abdini Ulfa Nasir. Baiklah, saya akan melakukan praktikum tentang pengukuran kualitas air. Pengukuran kualitas air yang saya uji meliputi parameter fisika dan parameter kimia. Parameter fisika yang pertama yaitu suhu. Ukur suhu perairan dengan termometer. Ikat termometer menggunakan tali. Pegang ujung tali agar tidak terkontaminasi dengan suhu tubuh. Celupkan termometer ke dalam perairan. Tunggu beberapa menit. Setelah kurang lebih 1 menit, kita angkat termometer. Jika termometer sudah menunjukkan angka konstan, maka dilakukan pembacaan nilai suhu perairan. Setelah itu, kita catat. Selanjutnya, pengukuran kecerahan menggunakan seci dish. Langkah pertama, luruskan piringan seci di atas permukaan air. Kemudian, masukkan secara perlahan hingga piringan seci tidak terlihat. Jika piringan seci tidak terlihat, tandai tongkat seci menggunakan spidol. Ini disebut dengan jarak hilang. Lalu angkat seci dish secara perlahan. Setelah terlihat, tandai kembali tongkat seci menggunakan spidol. Ini disebut dengan jarak tampak. Lalu angkat seci dish dari perairan. Tongkat seci yang telah kita tandai menggunakan spidol tadi, kita ukur menggunakan meteran. Jangan lupa untuk mencatat hasil pengukuran yang telah kita tandai pada tongkat seci. Setelah itu, masukkan ke dalam rumus kecerahan air, yaitu jarak hilang ditambah jarak tampak dibagi 2. Selanjutnya, pengukuran kecepatan arus. Kita tentui titik A dan titik B. Sebelumnya kita ukur jaraknya misalnya 2 meter. Selanjutnya kita lepaskan botolnya ke dalam perairan. Kita hitung waktu yang ditempuh botol untuk sampai ke titik B menggunakan stopwatch. Lalu hitung dengan memasukkan ke dalam rumus sebagai berikut. Selanjutnya mengukur kedalaman dengan pemberat yang telah diikat dengan tali. Masukkan pemberat yang telah diikat pada tali ke dalam perairan hingga dasar perairan. Kemudian tali diberi tanda pada permukaan perairan. Ukur panjang tali yang telah diberi tanda dari pemberat. Lalu catat nilai kedalaman perairan tersebut. Selanjutnya mengukur kekeruhan air. Tekan tombol on pada turbidimeter, lalu ambil cuvette. Kita masukkan sampel air yang telah kita ambil di perairan. Masukkan sampel air secara perlahan ke dalam cuvette. Lalu cuvette kita tutup. Sebelum cuvette dimasukkan ke dalam turbidimeter, kita lap dulu cuvette menggunakan tisu. Setelah cuvette selesai dilap menggunakan tisu, kita masukkan ke dalam turbidimeter. Kemudian tekan tombol red. Tunggu selama 25 detik, nilai kekeruhan akan terlihat pada layar dan catat hasil tersebut. Selanjutnya pengukuran parameter kimia yang diukur di lapangan, yaitu pengukuran pH dengan menggunakan indikator pH. Langkah-langkahnya, ambil kertas lakmus yang terdapat di dalam kotak pH, kemudian dicelupkan ke dalam perairan, tunggu beberapa saat. Angkat kertas lakmus yang telah dicelupkan, lalu bandingkan dengan warna yang telah ada pada kotak standar indikator pH, lalu catat hasilnya. Selanjutnya mengukur oksigen terlarut yang ada di dalam air. Masukkan air sampel ke dalam botol Winkler.
Kemudian tutup botol Winkler saat masih di dalam air agar udara tidak masuk ke dalam botol, sehingga tidak ada bubbling. Selanjutnya kita pergi ke laboratorium. Ini ada tabung Erlenmeyer, botol Winkler yang sudah berisi air sampel. Kita buka botol Winkler yang sudah terisi air sampel. Tambahkan larutan mangan sulfat ke dalam botol Winkler yang telah berisi air sampel yang telah kita ambil dari perairan. Selanjutnya tambahkan juga larutan NaOH-KI hingga terbentuk endapan coklat. Tutup botol Winkler, lalu kita goncangkan membentuk angka 8. Selanjutnya tambahkan larutan H2SO4 sebanyak 4 ml hingga endapan hilang dan berubah menjadi warna kuning tua. Lalu pindahkan larutan ke dalam Erlenmeyer sebanyak 50 ml. Tambahkan 1-2 tetes amilum hingga terbentuk warna biru atau gelap. Selanjutnya titrasi dengan menggunakan buret yang telah berisi Na-tiosulfat. Kemudian catat berapa mili Na-tiosulfat yang terpakai dan masukkan ke dalam rumus. Berikut rumus oksigen terlarut. Selanjutnya menghitung karbon dioksida bebas. Masukkan air sampel ke dalam Erlenmeyer dengan hati-hati. Tambahkan 2-3 tetes indikator fenolfthalin. Jika muncul warna pink, maka titrasi tidak bisa dilanjutkan. Namun sebaliknya, jika tidak ada perubahan warna, maka dilakukan titrasi dengan menggunakan buret yang telah berisi larutan natrium karbonat atau Na2CO3 hingga berubah menjadi warna pink. Catat berapa mili titrasi larutan natrium karbonat yang telah digunakan dan masukkan ke dalam rumus sebagai berikut. Demikian prosedur pengukuran kualitas air menggunakan parameter fisika dan kimia.